Dia menanggung sisa neraka selama 5 tahun demi istrinya. Saat kembali ke bumi, dia kaget melihat dirinya menjadi sangat menyeramkan. Dia kembali ke rumahnya diam-diam dan melihat istrinya bersama dengan seorang pria. Pria itu adalah Alex, sahabatnya. Hatinya merasa sangat hancur seketika kekuatannya muncul. Anjingnya masih mengenali bau tuannya, dan anak kecil yang melihatnya malah memberikan permen. Tiba-tiba istrinya datang dan menjerit memanggil Alex, sedangkan dia sibuk menutupi wajahnya. Lalu ada sebuah badut yang datang dan memberitahunya bahwa dia sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ternyata namanya adalah Sean. Dia adalah agen CIA yang hebat. Pada saat menjalankan misi terakhirnya, bos dan rekannya malah membakarnya hidup-hidup dan jiwa Sean pun jatuh ke neraka. Sean masih ingin kembali ke dunia lagi untuk membalaskan dendam pada bosnya. Raja Iblis menyuruhnya memimpin pasukan iblis dan serang para malaikat. Dirinya dikirim ke bumi untuk menyelesaikan misi yang Raja Iblis berikan. Lalu si badut membawa Sean datang ke kuburannya sendiri. Hal ini semakin memicu kekuatan iblis dalam dirinya, dan armornya semakin kuat. Tapi dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Malamnya, Sean pergi merampok senjata dan bersiap akan balas dendam. Saat itu, bosnya sedang menghadiri sebuah acara dan Sean muncul dari atas. Ternyata yang mengusulkan untuk menjebak Sean pada misi terakhirnya adalah badut ini. Kemudian, badut menyuruh bos untuk menanamkan bom di dalam tubuhnya. Dengan begitu, maka akan ada banyak orang yang terbunuh ketika bos meninggal. Bos pun segera menanamkan bom itu dalam tubuhnya. Lalu, badut itu menyuruh Sean untuk membunuh bosnya. Karena Sean menolaknya, jadi mereka berdua pun berkelahi. Lalu, badut itu pun menampakkan wujud aslinya untuk melawan Sean. Badut itu melempar Sean dan menggantungnya di atas pagar. Kemudian dia pun pergi bersiap untuk menghabisi istrinya. Saat itu muncullah pria bertopi bernama Blow yang merupakan mantan pasukan iblis yang telah berpihak pada surga. Blow menyuruhnya untuk melupakan masa lalunya. Jika tidak, itu akan menjadi kelemahannya. Sean masih tak bisa mengendalikan kekuatannya. Kemudian Blow mengajarinya untuk mengontrol kekuatannya. Sean belajar dengan cepat dan sekarang dia akan menolong istrinya. Dia mengejar badut itu dengan motor dan keduanya bertarung dengan sangat sengit. Sean membungkus motornya dengan jubahnya dan badut menumpahkan minyak agar Sean jatuh. Si badut ingin menabrak Sean, tapi Sean mengubah jubahnya menjadi perisai. Kemudian mobil itu pun meledak dan si badut terpental ke langit. Di sisi lain, Alex mendapatkan informasi tentang bos yang menanamkan bom ke dalam tubuhnya. Saat dia hendak melaporkan, bos malah datang ke rumahnya. Ketika Sean datang, istrinya sudah diikat bosnya. Melihat istrinya diikat seperti itu, Sean mengamuk dan menendang bosnya ke tungku api. Bos berkata bahwa di dalam tubuhnya ada sebuah bom. Jika dia mati, maka bom itu akan membunuh anaknya juga. Sean menggunakan laser di matanya untuk mengeluarkan bom itu. Dia berjalan mendekati istrinya dan ingin menciumnya. Namun mata istrinya berubah menjadi merah, dan dia menyerang Sean. Ternyata badut menyamar sebagai istrinya. Lalu dia mendekati istri Sean hendak memakannya. Untung saja Blow datang mencegatnya. Si badut pun kabur dan disusul dengan Sean dan Blow. Di neraka, kekuatan si badut meningkat drastis dan dia mengalahkan Blow. Tetapi Sean bangkit kembali dan akhirnya berhasil menghabisi si badut. Saat itu, Raja Iblis datang dan menyuruh Sean untuk memimpin pasukan iblis. Jika tidak, maka dia akan membunuh Sean. Lalu Sean dengan lasernya berhasil menghabisi setengah dari pasukan iblis, dan dia pun membawa Blow pergi dari neraka. Secara perlahan, Sean pun mulai menerima kenyataan bahwa istrinya telah hidup bahagia dengan Alex. Dia sendiri juga seharusnya sudah memiliki hidupnya yang baru, dan film pun berakhir. Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema. Bye guys!